Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Mas tak longgo sik Mas yo. Oh, santai aja Pak. Iya Mas, Allahu Akbar. Senang Pak? Sik Mas, Oh, gimana iya. kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik-baik Pak. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Usaha lancar ya? Ya, disyukuri aja Pak. Disyukuri. Pernah sepi Mas? Ya, pernah gitu Pak, tapi sekarang udah alhamdulillah mulai rame. Alhamdulillah. Kalau pas ya Setelah PSBB, tak lockdown, alhamdulillah udah rame lagi. rame, alhamdulillah. Oke. Kalau pas sepi itu reaksi Mas gimana Mas? Ya. Nelongso koyo opo? Disyukuri aja Pak. Disyukuri ya. Nikmat yang dari sana. Wah ini nih. Disyukuri bolo. Ini kita sedang ngaji sama Mas Warkop ini. Apapun kondisinya tuh disyukuri. Iya Mas ya. Kopi hitam. Gulanya sedikit Mas. Oke, sip. Ya Pak. Saya tak menyapa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola Rek TV dimanapun Anda berada, kita jumpa di acara Titian ya. Kita mencoba meniti hikmah-hikmah yang Tuhan sajikan di semesta raya. Nah kebetulan spontan nih kita ngobrol sama Mas Kopi barusan, Mas Warkop maksud saya. Pas ketika yang saya tanya, Mas kalau pas sepi respon sampean ya opo Mas? Nelongso, opo biasa ternyata jawabannya menarik. Mas Warkopnya tadi jawab disyukuri saja Pak. Apapun itu ya disyukuri saja, dinikmati. Wah ini menarik nih, disyukuri nih. Kita coba gali nih makna syukur itu yang sesungguhnya itu seperti apa. Kita sudah sering kali mendengar kata syukur, mengucapkan kata syukur, bahkan percaya diri kita sudah bersyukur sepenuhnya. Tapi apakah syukur yang sudah kita lakukan itu kira-kira mendekati pas nggak dengan yang dikehendaki yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akan saya sajikan satu ayat terkait syukur ya. Tepatnya di surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur, kata Tuhan, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan. Oke, kita kupas dulu satu ayat ini. La in syakartum la azidannakum. Kita kupas dulu ayat syakartum. Syakartum secara etimologis itu berasal dari kata syakara yashkuru syukron, yang artinya adalah satu, membalas jasa. Yang kedua, berterima kasih. Makna pertama, jika kita terjemahkan syakartum di sini membalas jasa, maka tentu konteksnya tidak tepat. La in syakartum, maka bunyinya akan seperti ini. Jika kalian membalas jasaku Tuhan, mungkinkah kita membalas jasa Tuhan? Oh, tentu tidak mungkin. Sementara anugerah yang Tuhan berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita, tak kunjung hentinya. Sementara kalau kita memaksudkan syukur untuk membalas jasa, siapa kita? Kita bukan siapa-siapa bolo. Kita hanya satu dari sekian makhluknya. La in syakartum la azidannakum. Maka syakartum di sini yang paling pas adalah kita menggunakan terjemah yang kedua, yaitu apa? Berterima kasih. Karena membalas jasa jelas tidak mungkin kita lakukan, karena kita sedang head to head dengan yang Maha Kuasa Allah. Tapi kalau kita maksudkan bersyukur itu berterima kasih, ini yang sesuatu yang bisa membuat yang Maha Kuasa tersanjung bolo. Loh, yang Maha Kuasa kok tersanjung? Ya apa iku ceritane? Gini bolo. Dalam sebuah hadis qudsi, yang Maha Kuasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah
dawuh kepada baginda Nabi. Qasamtu salat baini wa baina abdi kismain. Kata Allah, aku membagi salat Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Yang menarik adalah ketika wa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, qala, Allah bersabda, Allah berfirman, Allah menjawab, Allah nyemauri, hamidani abdi, hambaku memujiku. Loh, ini mengekspresikan rasa syukur kita melalui lisan dengan ucapan alhamdulillah. Bolo tahu nggak? Setiap kita ngomong alhamdulillah, itu yang maha kuasa itu tersanjung, Bolo. Hadisnya sahih, hadis qudsi. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, qala hamidani 'abdi. Ingat, Bolo, alhamdulillah adalah di antara sekian ucapan, di antara sekian kalimah thayyibah, kalimah suci, kalimah indah yang mampu membuat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala tersanjung dalam tanda kutip. Bersyukur, berterima kasih. Berterima kasih atas apa? Atas apapun yang beliau anugerahkan, atas apapun yang Allah anugerahkan. Masalahnya begini, kadang-kadang saking banyaknya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sampai-sampai kita itu tak mampu merasakan anugerah itu. Sama halnya begini, Bolo. Sesuatu itu kalau terlampau banyak secara kuantitas, itu akan kehilangan sensasi hakikinya. Sesuatu aktivitas kalau terlampau sering dilakukan, akan ada titik jenuh. Teramat banyaknya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu kadang-kadang membuat kita menjadi tawar dalam tanda kutip, tak menyadari akan nikmat-nikmat besar ini. Lalu bagaimana cara kita bisa menyadari, bisa merasakan nikmat-nikmat ini? Ya tentu, nanti kita akan urai lagi, Bolo. Kata kuncinya adalah berterima kasih. Oke, Bolo, kita lanjutkan. Yo opo sih carane iso ngrasakno nikmatnya Allah? Bisa menyadari, oh ini tuh nikmat. Oh ini itu nikmat. Oh ini itu nikmat, sampai pada simpulan akhir, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhanku, ya Allah, tak satu pun ciptaanmu ini sia-sia. Oke, Bolo, kita lanjutkan nanti ya, gimana caranya kita mencermati sampai menyadari, sampai mampu merasakan kehadiran nikmat-nikmat di sekitar kita. Oke, Bolo, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi di program Titian Arek TV. Ya Mas, mari Mas, kopi ini Mas. Wah, thanks berat ini, matur suwun Mas ya. Kopi hitam. Ini kopi ini Mas, ada filosofinya Mas. Apa, Pak? Kopi itu kalau dalam kajian keislaman itu identik dengan kaum sufi Mas. Kaum sufi. Iya, kaum sufi kan biasanya betah melek, betah wiritan. Lah itu konon. Kenapa saya bilang konon? Karena literasinya masih konon. Kopi adalah pertama kali yang menemukan adalah mereka kaum sufi. Awalnya digunakan media untuk betah melek, betah munajat, betah wiritan. Saiki ya tetap digunakan betah melek kanggo arek milenial lho. Tapi mbo melek diskusi ta melek ya. Tak encip dulu Mas ya. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masbut, mantap jiwa. Oke, Bolo. Wah, enak Bolo kopi ini, Bolo. Kopi hitam. Kembali ke
pembahasan sebelumnya Bolo ya. Karena nikmat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saking banyaknya, makanya Allah bilang begini, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Manusia, jika kalian mencoba menghitung nikmatnya Allah, kalian tidak akan mampu. Ini artinya apa? Wes salah. Entek ngamek Bolo mencoba mengkalkulasi, wah nikmat dari pagi, dari tangi turu sampai turu maneh, yakin Bolo tak akan mampu mengkalkulasi itu. Tapi masalahnya saking banyaknya nikmat ini loh, ini kita suka tidak sadar, kita seringkali tidak sensitif, kita seringkali tidak mampu merasakan sensasi nikmat itu ada di sekitar kita. Lalu bagaimana supaya kita itu cukup sensitif merasakan nikmat-nikmat di sekeliling kita? Satu, kuncinya adalah sadari betul bahwa apa yang terjadi itu ada di genggamannya dan ada berdasarkan keputusan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu. Bolo harus sadari betul bahwasanya semua nikmat, semua kejadian yang kita alami di sekitar kita dimanapun, itu terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, banyak orang itu kadang-kadang merasa dirinya sebagai pelaku. Dalam tanda kutip contoh begini, wes gak gara-gara aku gak sukses acara ini. Oh, lek aku gak kerja nemen, gak kerja mempeng, gak kerja temenanan, gak soge-soge. Oh, lek aku gak ngene, gak ngono, gak ngene. Nah ini secara tidak langsung manusia seringkali merasa dirinya adalah pelaku. Padahal Bolo, tak ada pelaku satupun di semesta raya ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mengasah sensitivitas kita untuk merasakan sensasi nikmat yang maha kuasa ini, yakini dulu bahwa semuanya berada di genggamannya dan dialah yang bertanggung jawab atas semuanya. Itu satu Bolo. Itu harus terus terpatri, didoktrin, dijadikan mindset. Cara melatihnya bagaimana? Kalau tidak dilatih, maka tentu tidak akan mendarah daging. Apa yang tidak bisa mendarah daging? Kesadaran bahwa semuanya berjalan atas kehendaknya. Harus dilatih Bolo. Loh, ya apa cara ngelatih? Itu tadi. Yang paling simpel adalah apapun yang terjadi, entah nyaman, entah tidak, entah nikmat, entah tidak, menurut Bolo, tetap yang diucapkan kalau bisa Bolo ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu latihannya. Artinya untuk membuat sensitivitas kita itu semakin tajam. Latihannya adalah apapun yang terjadi, ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Karena begini, ketika Alhamdulillahirabbil alamin Bolo ucapkan, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di antara kalimat thayyibah yang mampu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersanjung adalah ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Bolo tidak menutup kemungkinan ketika Bolo melatih diri, membiasakan diri untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian yang Maha Kuasa tersanjung oleh kalimat thayyibah itu, tidak menutup kemungkinan yang Maha Kuasa akan menganugerahkan sensitivitas rasa Bolo dalam menikmati sekian nikmat di sekitar kita. Ingat Bolo, Alhamdulillahirabbil alamin.
terus alhamdulillahirabbil alamin. Mau kejadian yang menguntungkan, alhamdulillah. Yang tidak menguntungkan, alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena begini bolo, ada satu statement menarik dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu pernah dawuh begini bolo, man radhiya bi qada'i rabbih ardallahu bi ahsani qadarihi. Sapa wae sing ridho, sing legowo dengan apapun takdir kehidupan yang Allah berikan kepada dia, maka Allah akan merevisi, dalam tanda kutip, Allah akan merevisi takdirnya dengan takdir lain yang lebih baik. Kunci bolo, alhamdulillah. Ekspresi alhamdulillah. Ekspresi alhamdulillah. Allah tersanjung, Allah tersanjung, Allah tersanjung. Ketersanjungan Allah ini bisa jadi Yang Maha Kuasa kemudian merevisi takdir, dalam tanda kutip. Bisa jadi Yang Maha Kuasa ini mengubah takdir bolo yang tadinya tidak nyaman dirasa, tapi karena bolo mengucapkan alhamdulillah, Yang Maha Kuasa tersanjung. Barangkali Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala merevisi takdir itu. Oke bolo, kuncinya adalah alhamdulillah. Opo ae alhamdulillah bolo. Enak gak enak alhamdulillah bolo. Wis salah, sebagai alhamdulillah aku mantap jiwa bolo. Oke, sebelum kita lanjut bolo ya, tak nyeruput kopi dhisik, jangan kemana-mana, tetap di titian. Alhamdulillah. Oh iki bolo, kunci tadi alhamdulillah. Mesta apapun yang terjadi bolo, pokoknya kuncinya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena tadi itu berdasar hadis qudsi, wa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Ketika seorang hamba itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, qala hamidani 'abdi. Hambaku memujiku, kata Allah dalam hadis qudsi. Maka alhamdulillah ini harus dibiasakan bolo. Dibiasakan sampai mendarah daging. Oke lah, pertama kita itu ekspresi syukurnya itu dengan alhamdulillah dulu. By lisan, oke lah. Tapi nanti kalau ini sudah bolo lakukan rutin dan mendarah daging, nanti bolo akan merasakan sensitivitas. Tadi sensitivitas bolo untuk menangkap nikmat itu akan semakin tajam. Bukan lagi alhamdulillah nanti yang muncul. Yang muncul adalah rasa bahagia. Yang muncul adalah rasa bunga, berbunga-bunga. Yang muncul adalah rasa happy. Kadang-kadang kita bingung, bahagia tanpa sebab. Ini efek dari sensitivitas kita mencermati, merasakan nikmat. Dari olah latihan kita dengan apapun itu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mendarah daging, bahagia yang bolo rasakan. Ketika sudah bahagia yang dirasa, maka alam semesta raya ini berdasarkan hukum kausalitas, tarik-menarik, sebab akibat. Ketika bolo selalu merasakan bahagia, maka seluruh kebahagiaan di sekitar bolo akan tertarik menuju bolo. Atau jika di sekitar bolo itu ada energi yang tidak bahagia, kebahagiaan yang bolo rasakan mampu menetralkan ketidakbahagiaan itu dan berubah menjadi bahagia lagi. Bahagia lagi, bahagia lagi. Dan seluruh kepositifan dalam hidup, kepositifan akan otomatis nih mengalir nang bolo, seret.
Itu kuncinya. Jadi untuk mengaplikasikan syukur dalam kehidupan sehari-hari, satu, yakini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-sekali merasa menjadi pelaku. Jangan sekali-sekali menjadi al-fa'il atau subjek, jangan. Allah semuanya. Yang kedua, melatih lisan, apapun yang terjadi, kita latih untuk spontan menyebut kalimat thayyibah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ini sudah mendarah daging, bolo akan atas izin Allah, insya Allah akan mampu merasakan bahagia bagaimanapun kondisinya. Kalau tadi hanya sekedar alhamdulillah tanpa bisa merasakan bahagia, yang ketiga, puncak nih. Bolo apapun yang Anda hadapi, takdir apapun yang Anda terima, kemudian peristiwa apapun, kejadian apapun, susah, senang, bahagia, sedih, semuanya akan lebur menjadi bahagia semuanya. Sampai pada putusan akhir, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, apa yang Engkau ciptakan ini tak ada yang sia-sia. Bolo, bersyukur. Satu, yakini semuanya adalah Allah yang mengendalikan. Kedua, latih diri dengan melafadzkan alhamdulillah. Dimanapun, kapanpun. Yang ketiga, insya Allah bahagia, sensitivitas menangkap nikmat akan terpatri mendarah daging dalam karakter Bolo. Sekian Bolo tentang syukur, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Titian Arek TV. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV.